Y1. Berarti H max-nya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G ditambah dengan Y1. Karena dia dilemparnya dari ketinggian tertentu. Itu adalah H max-nya. Itu model-model soalnya variasinya seperti itu. Mungkin juga nanti ada variasi seperti ini. Dia ditembakkan, ini tinggi gedungnya misalnya Y1, dia ditembak dari bawah. Ini kan sudah pernah juga ada soalnya kan, ini theta. Berapa waktu yang dibutuhkan dia untuk sampai di ketinggian Y1 ini? Berapa waktunya? Kemudian berapa jaraknya atau berapa ketinggian maksimumnya, itu juga bisa dicari. Kalau mencari berapa waktunya kita menggunakan kinematika gerak ya, persamaan kinematika gerak, berapa waktu yang dibutuhkan sampai di ketinggian Y1 dari titik nol ini. Seperti itu. Akan nanti ada lagi model ini, dia variasi dari ini Y1, kemudian bolanya dilemparnya tidak dengan sudut, dia ditembakkan lurus. Nah, karena nanti kan akan jatuh di sini di titik maksimumnya. Ini adalah X max. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan sampai di X max? Karena ini kan dia nanti berarti dia jatuhnya dia langsung jatuh saja kan, dia tidak naik ke atas. Berarti di sini nanti V0 nya kan, atau VI-nya yang di sini yang ada hanya VX-nya, V0-nya kan berarti VX-nya ya sampai di sini. Nah, itu model-model soal untuk yang model nomor 2 tentang kinematika gerak. Itu kemungkinan besar yang keluar adalah gerak parabola, tapi dengan berbagai variasi tadi. Jadi kalian tinggal pelajari. Kemarin juga kan pernah saya berikan tugas yang model-model seperti ini. Ya, kalian ya buka lagi soalnya, bagaimana cara mengerjakan, silakan dicari di sini. Ada yang ditanyakan di sini? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, ini modelnya soal-soalnya seperti itu nanti ya. Kalian tinggal gunakan. Kalau kalian kan harus ingat berapa X max-nya, berapa Y max-nya, dan T maksimumnya. Dan kalau yang berikutnya tentang dinamika rotasi. Ini kan kinematika, dinamikanya nanti dinamika rotasi, menentukan apa, arah gaya, membuat sketsa gaya. Misalnya kalau ada model soal, kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung percepatan dan kecepatan tegangan tali dari benda yang terikat dan yang terhubung dengan benda lainnya, dengan kontrolnya, tapi kontrolnya kan kita abaikan. Nah, sekarang kita hanya menghitung kemungkinan modelnya seperti ini. Uh, ada dua buah titik pusatnya, di sini adalah R, kemudian yang sampai yang di dalamnya adalah R kecil ini dihubungkan dengan benda bermassa, misalnya ini M1. Kemudian di sini juga ada massa M2. Nah, kalau ini kan berarti ada dua buah benda kan, ada dua lingkaran kan. Kalau M1-nya ke bawah, M1-nya ke bawah, berarti M2-nya kemana? Ini kan berarti ada berputar ke sini. Ini adalah omeganya. Kalau R besarnya berputar ke kanan, maka R kecilnya juga akan dia akan berputar kemana misalnya. Sini M1, M2-nya, kalau M1-nya ke sini berarti M2-nya juga akan ada sini omega 2, di sini omega 1. Kemudian kalian berusaha mencari berapa besar torsinya, berapa besar dari total torsi sistemnya. Sigma, tahu itu apa kemarin persamaannya? Sigma tau sama dengan
Sigma tau sama dengan jari-jari dikali gaya, Pak. Ya, jari-jari dikali dengan gaya. Nah, karena ada dua, berarti kalau sigma taunya itu ada tau R besar ditambah dengan tau R kecil. Nah, ingat kalau kita kesepakatan kalau dia ke arah kanan searah dengan jarum jam, berarti torsinya positif. Kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam, torsinya negatif karena torsi adalah besaran vektor kan. Jadi kalau dia ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nanti dilihat arah putarannya ke mana. Ke kanan semua atau ada yang ke kiri. Berarti kalau seandainya R satunya ke kiri, R kecilnya ke kiri, berarti ini adalah dikurang untuk mendapatkan nilai torsi. Nah, tapi kan di sini belum diketahui Pak gayanya. Bagaimana cara mencari gayanya? Kalian harus analisis gayanya. Misalnya gaya untuk M1 berarti sigma F1 sama dengan M1 dikali A. Gaya yang bekerja di M1 apa saja? Apa saja gaya yang bekerja di M1, di M1? Gaya berat, Pak. Gaya berat, Pak. Nah, kalau kita tuliskan di sini M1, di sini ada gaya berat, M1 kali G, kemudian gaya apa lagi? Gaya tegang tali, Pak. Tegangan tali T1. Nah, kalau kita sepakati saja misalnya kita mau melihat arah gayanya atau arah geraknya. Misalnya kalau kita sepakati arah geraknya, semua yang bergerak ke bawah nilainya negatif, yang bergerak ke atas nilainya positifnya. Kita tinggal tuliskan T1-nya itu positif dikurangi dengan M1G sama dengan M1A. Kenapa M1G negatif? Karena dia ke bawah misalnya. Kalau kita sepakat dengan arah gerak, sepakat dengan arah gayanya. Kalau ke bawah selalu negatif, ke atas selalu positif. Tapi kalau kita sepakat dengan arah geraknya, misalnya M1 ke bawah, berarti M1 yang positif, T1-nya yang negatif. Tergantung kalian, yang penting konsisten. Mau pakai yang mana, hasilnya pasti akan sama. Nah, itu untuk M1. Kemudian untuk M2-nya pasti kalian juga harus analisis juga berapa besar gaya M2. M2 kan sama saja kan. Di sini ada M2 dikali G, di atas ada T2 misalnya, atau TR-nya, tegangan tali. Nah, nanti kalau dari sini kan kalian bisa mendapatkan nilai percepatan, berapa percepatannya. Setelah dapat percepatan, kalian bisa dapatkan tegangan tali. Nah, tegangan tali ini adalah gayanya yang digunakan untuk mencari torsinya, torsi dari lingkaran dengan jari-jari R besar dan torsi dengan jari-jari R kecil. Jadi seperti itu untuk mencari torsinya. Paham ya? Kita harus bisa menggambarkan. Nanti pasti diminta dulu buatkan diagram gayanya. Diagram gaya seperti ini. Kita analisis satu-satu. Diagram gayanya seperti itu. Kalau diagram gayanya untuk si apa benda yang besar ini lingkarannya berarti nanti di sini ada B, kemudian ada F-nya, ada torsi. Seperti itu. Nanti itu nomor berapa? Nomor 3 ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 itu berarti kita sudah vektor, kinematika, gerak melingkar. Nomor 4 itu nanti dia terkait dengan patrol, dinamika translasinya. Misalnya ini ada segitiga, kemudian nanti di sini ada patrol, terhubung di sini ada benda. Sama di sini kalian disuruh mencari disuruh membuat diagram gayanya, kemudian disuruh mencari berapa, bukan hanya mencari percepatannya, tapi nanti juga harus mencari
ada hubungannya dengan energi. Berapa besar energinya, berapa besar energinya, berapa besar gayanya, itu nanti akan jadi yang ditanya itu bukan hanya terkait model apa. Kalau kemarin kan kita mencari berapa besar tegangan tali dan gaya dan percepatannya. Jadi nanti kita soal yang dinamika rotasi, soal dinamika translasi itu yang dihitung adalah ya hanya percepatannya, tapi yang berbeda nanti ada yang sudutnya diketahui, ada yang sudutnya nanti diketahui, ya, misalnya ini segitiganya. Nah, nanti ada yang diketahui sudutnya theta, atau ada yang tidak diketahui sudutnya. Kalau tidak diketahui sudutnya, nanti kan di sini hanya X, di sini R, sorry, di sini Y, di sini R. Tapi tidak diketahui sudutnya. Bagaimana cara mencari arah-arah gayanya ya? Kalau kita lihat saja, kalau sin theta itu sama dengan apa? Kalau patokan kita di sini misalnya. Tapi kita belum tahu theta itu berapa. Sin theta berarti sama dengan Y per R, ya kan? Kalau cos theta berarti sama dengan X per R. Jadi nanti kalau di soal tidak ada tetanya, ya kalian nggak usah bingung, langsung gunakan saja berapa X, berapa Y-nya, berapa R-nya. Karena kalau tidak diketahui sudutnya, pasti nanti diketahui berapa nilai X, nilai R, dan nilai Y-nya. Jangan bingung. Tapi nanti mungkin model segitiganya tidak hanya satu begini, mungkin ada model segitiga yang seperti ini. Tapi nanti diketahui berapa ini X, ini X, ini Y, di sini R kan, itu diketahui nilainya seperti itu. Nanti tinggal ada variasi-variasi seperti itu. Tapi model soalnya yang untuk dinamika gerak linear model seperti ini. Nanti kalian tinggal disuruh mencari, buatkan diagram-diagram gayanya seperti yang ini. Berarti kan nanti di satu-satu, misalnya di sini M1, berarti M1 ini di sini ada M1G, di atasnya ada tegangan tali, kemudian M2 diagram gayanya ada apa saja? Ada di sini M1G, kemudian yang ke arah sini nanti, sorry, modelnya seperti ini, berarti kan dia akan miring. Misalnya kita buat garis miring, nah, di sini kan MG-nya, M kali G. Di sini ada gaya normal, dan ada gaya kan di sini. Berarti di sini M1 pakai M1 cos theta, yang ke bawah sini M1 sin theta dikali G, sini kan dikali G juga. Nah, seperti itu untuk apa? Kemudian di sini ada tegangan kali T, jadi seperti itu. Nah, nanti tinggal ada soalnya diketahui nggak sudutnya. Kalau tidak diketahui sudutnya, ya kalian tinggal lihat berapa nilai X, Y, dan R. Karena kita sudah tahu sin theta sama dengan Y per R, cos theta sama dengan X per R. Jadi kalau mau mencari, kalau misalnya yang ini M1 cos theta dikali G, berarti kita kalau cos ya kita dengan X per R tinggal kasih M1 dikali X per R dikali G sama dengan berapa. Nggak usah bingung kalau ada sudutnya. Tinggal masukkan nilai X dan R-nya. Yang diketahui, misalnya kan nanti yang ditanya kan biasanya percepatan saja kan. Kalau yang dinamika rotasi ini nanti yang dicari adalah torsi, berapa torsinya. Nah, kalau yang di sini nanti dicari adalah berapa percepatannya. Jadi ingat semua kan kalian mau soal model seperti ini. Halo, suara saya masih kedengaran? Halo. Masih Pak, masih. Masih Pak, agak putus sedikit sih Pak tapi.
Modelnya seperti itu. Kalau nomor 5, kemungkinan modelnya pasti tentang kombinasi antara tumbukan, usaha, dan energi. Misalnya nanti kemarin kan saya pernah kasih soal yang model seperti ini ya. Bendanya jatuh, kemudian dia bendanya di sini ada di posisi Y, bolanya di posisi A dengan ketinggian 1, kemudian di sini R. Ini posisi bola di titik B. Nah, kemudian nanti dicari berapa energi di A. Kalau energi di A itu hanya ada apa? Hanya ada energi potensial M G dikali H. Kalau di titik B berarti energinya ada energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Energi kinetiknya 1/2 mv kuadrat ditambah mgh sama dengan energi total yang ada di titik B. Nah, nanti dia dikombinasikan dengan tumbukan karena eh, nanti kombinasi antara apa kita menghitung energi dari proses tumbukan. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ada kotak, di sini ada kotak juga. Ini M1, misalnya di sini M2. Kemudian M1 ini dia akan dijatuhkan untuk bertumbukan dengan M1. Nah, ini dari ketinggian H misalnya. Ini M1-nya dari kecepatan awalnya sama dengan 0. Ini kecepatan apa? Kalian disuruh menghitung berapa besar energi potensial yang ada di M1. Berarti energi potensial M1 sama dengan M dikali G dikali H. Nah, kalau disuruh mencari berapa kecepatan M1 setelah tumbukan, berarti kalian harus pakai apa? Hukum kekekalan energi atau hukum kekekalan energi atau hukum kekekalan momentum ya. Kekekalan energi kan energi sebelum tumbukan, energi mekanik final setelah tumbukan itu harus sama dengan energi mekanik inisial. Nah, energi mekanik itu kan adanya energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Dari masukkan untuk mencari berapa kecepatan M1. Di titik 1 itu berarti dia hanya ada energi potensial, tapi di titik sini itu yang ada hanya energi kinetik saja M1-nya. Ini M2 ya. M1-nya itu hanya ada energi kinetik saja. Berarti kalau total energi energi sebelum dan sudah harus sama, maka nanti kita bisa mencari berapa kecepatan dari M1-nya. Kalau mau mencari berapa kecepatan M2, maka kita harus mencari setelah tumbukan dari kecepatan M1 setelah tumbukan, maka kita juga harus tahu berapa kecepatan M2 sebelum tumbukan karena energi kekekalannya kan kekekalan momentumnya momentum setelah tumbukan itu sama dengan momentum sebelum tumbukan. Berarti ada M1V1 ditambah M2V2 itu sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Nah, di kasus yang ini yang diketahui hanya P di sini tadi M2 ya. P2 aksennya sama dengan 0. Berarti kita harus cari berapa kecepatan tumbukan dari V1 karena belum diketahui V1-nya. Nah, untuk mencari V1 kita harus tahu dulu energi potensial karena di titik 1 ini yang ada hanya energi potensial, di titik 2 yang ada hanya energi kinetik. Energi potensial sama dengan energi kinetik. MGH sama dengan 1/2 mv kuadrat. Nah, V-nya ini adalah V dari kecepatan M1. Berarti kalau kita sudah dapat MGH-nya, ya nanti kita tinggal dapat V1 sama dengan M-nya ini habis, berarti V1 sama dengan akar
2GH. Cari kecepatan V1. Nanti dimasukkan V1-nya di sini untuk mencari kecepatan V1 aksen dan V2 aksennya. Nah, terus seperti itu ya. Atau mungkin nanti ada juga variasi model soal seperti ini, tumbukan. Di sini tumbukannya ada bola yang, kemudian di sini ada bola yang diayun, ini M1, di sini M2. Nah, nanti dia diayun, kemudian dia akan bertumbukan di sini. M2 akan bergerak ke sana, M1-nya akan berayun ke arah sebaliknya. Caranya sama seperti itu. Di titik ini dia punya energi potensial. Kemudian nanti di titik tumbukan ini berarti ada pas sebelum tumbukan terjadi dia punya kecepatan karena energi potensial yang ada di titik awal ini titik 1 itu dikonversi semua menjadi energi kinetik di titik 2. Nah nanti sebelum tumbukan dapat nilai V1-nya. V2-nya kan 0, dia dalam kondisi diam. Kemudian nanti disuruh mencari berapa kecepatan V1 aksen dan V2 aksen. Seperti itu. Ada yang tanyakan sampai di sini? Halo? Halo? Tidak ada, Belum Pak. ada Belum. Dari saya Nah, bagian. nah, jadi model soalnya tadi seperti itu ya. Yang nomor 1 model soalnya kalau seperti ini perkalian penyumbang kombinasi, bisa jadi di sini bukan penyumbang pengurangan, bisa jadi di sini cross atau di sini dot. Nah, dan nanti soalnya seperti apa, yang penting kalian paham bagaimana aturan penjumlahan perkalian dari vektor. Kemudian nomor 2, kemungkinan besar soal yang muncul adalah gerak parabola, tapi gerak parabolanya ada variasinya berbeda-beda. Yang pertama ditembakkan dari dasar rantai, yang kedua ditembakkan dari ketinggian tertentu, kemudian ada yang ditembakkan dari dasar kemudian ditujukan ke ketinggian tertentu. Nah itu kalian pelajari bagaimana cara menentukan ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu yang dibutuhkan sampai di ketinggian tertentu. Kemarin sudah saya jelaskan, dan ada soal juga apa tugas yang berkaitan dengan model seperti ini. Kemudian nomor 3 itu dia tentang dinamika gerak rotasi. Seperti ini ada ini. Kalian disuruh menganalisis gaya setiap benda, kemudian disuruh mencari berapa torsi total dari sebuah sistem. Ingat, torsi itu adalah besaran vektor. Kalau besaran vektor berarti dia punya arah. Jadi perhatikan arahnya. Kita sepakati saja kalau torsinya berputar ke kanan, searah jarum jam dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Kalau ada dua benda yang menempel, ya dilihat arah putarannya. Kalau dia searah ke kanan semua, berarti total torsinya ditambah. Tapi kalau satunya ke kanan, satunya ke kiri, berarti yang ke kanan dikurangi dengan torsi yang ke kiri. Nah, untuk mencari torsi, kita butuh gaya. Nah, kita harus hitung dulu berapa gaya dari setiap bendanya tadi. Gayanya sama dengan apa? Gayanya sama dengan si tegangan tali tadi. Berapa tegangan tali? Karena tegangan tali ini yang menyebabkan silinder ini dia berputar. Kemudian yang dinamika translasi yang ada seperti ini nanti tinggal kombinasi bentuk bidangnya. Ada yang bidang segitiga, segitiga sama kaki, segitiga siku, ada yang apa? Ada yang diketahui sudutnya, ada yang tidak diketahui sudutnya. Tinggal kalian pelajari model seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang tidak diketahui sudutnya, ya langsung saja kalian cari sin theta sama j per r. Nah, sudah, tinggal diselesaikan, jadi jangan bingung kalau nggak ada sudutnya. Nah, kemudian kalian disuruh menganalisis gayanya dari setiap benda. Jadi diperhatikan jangan sampai ada yang salah. Kemudian yang terakhir ya tentang momentum dan usaha energi. Ada tumbukan, kalian disuruh menghitung berapa energinya. Energi berarti ada energi potensial dan energi kinetik. Kalau energi potensial berarti karena tumbukan kalau posisi tertentu dia diam, berarti yang ada hanya energi potensial, tidak ada energi kinetiknya. Tapi ketika dia turun, bergerak,
Ini gerakannya dia rangkainya licin ya, berarti dia bergeraknya hanya translasi. Berarti dia bukan gerak menggliding ya. Karena gerak translasi berarti yang ada hanya energi kinetik translasi. Maka tepat sebelum dia bertumbukan, dia punya kecepatan tertentu. Nah, itu digunakan untuk mencari kecepatan setelah tumbukan dari benda yang diam tadi. Seperti itu. Atau yang model bandul seperti ini yang diayunkan. Bisa, bisa juga seperti itu. Jadi kurang lebihnya kepada soal yang akan keluar seperti itu. Jadi nanti kalian bisa pelajari lebih fokus lagi untuk belajar. Sekarang masih ada satu, masih ada 2 hari dan 3 hari untuk yang ujian hari Selasa untuk belajar model-model soalnya seperti itu. Ingat model soalnya setiap kelas itu akan ada 2 tipe soal, itu soalnya berbeda tipenya. Setiap hari, setiap sesi itu juga punya tipe soal yang berbeda. Jadi jangan berharap model tipe soalnya akan sama dengan tipe soal sesi yang sebelumnya, karena pasti akan berbeda-berbeda. Yang intinya kalian pelajari apa yang sudah saya sampaikan dan model-model soal nanti kemungkinan besar yang akan keluar seperti ini dengan berbagai variasinya tadi. Jadi pelajari semuanya. Ya. Ada yang tanyakan di sini? Anu Pak, izin nanya, Ya. untuk soal bahasa Inggris tuh kira-kira ada berapa ya? Soalnya bahasa Indonesia semua, tidak ada Oh, bahasa Inggris. Untuk ujiannya di soalnya soal-soal bahasa Indonesia semua, tidak ada yang bahasa Inggris. gak ada yang bahasa Inggris berarti ya Pak? Ya, soalnya bahasa Indonesia tentang aja. Oke, terima kasih banyak ya Pak. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak, Ya, silakan. nanti lama pengerjaannya berapa menit Pak? 120. Ya, 100 menit, 2 jam ya, 120 menit. Oh baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Bawa kalkulator sendiri ya, tidak diizinkan untuk pinjam meminjam kalkulator. Oh iya Pak, nanti ada anu ya, apa open kertas satu ya? Nggak ada Oh, close book, ujiannya close. Kemudian pastikan kalian bawa tugas yang saya berikan 2 minggu lalu dan catatan kalian, dan kalian masih punya kesempatan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS sampai di tugas-tugas LMS dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Silakan dikerjakan. Nanti akan saya download datanya di hari Minggu malam. Saya akan download datanya di hari Minggu malam. Dia mengerjakan lebih dari hari Senin, nanti tidak akan nilainya tidak akan terima tugas-tugas. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Nanti untuk pengerjaan di sana, kertasnya itu disediakan kan nih, Pak? ya kertasnya nanti disediakan. Kalian cukup bawa alat tulis dan kalkulator. Selain itu tidak diizinkan. Tidak perlu bawa kertas cakaran, apa semua nggak perlu. Yang ada hanya alat tulis dan kalkulator. Ya, Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, untuk itu ujiannya dibagi 2 sesi kah atau 1 sesi? Terima kasih. Ujiannya 1 kali, 1 sesi. Setiap kelas Oh, 1 baik, Pak. sesi. Tapi dalam 1 kelas nanti ada 2 tipe soal. Untuk jamnya juga ikut waktu matkul kayak biasanya berarti, Pak. Ya, Makasih, Pak. oke. Ada yang ditanyakan? Cukup? oh, Pak. Oke, Cukup Pak.
Oke, kalau cukup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalian pelajari apa yang sudah saya sampaikan tadi, diulang-ulang lagi dari tugas-tugas yang saya berikan juga kalau sudah kerjakan. Silakan dipelajari untuk persiapan ujian tengah semester